Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dokter, nama saya Fikri Insani Rohadi dengan NIM akhir 035. Izin dokter, di sini saya akan melakukan keterampilan odontektomi molar 3 bawah. Seperti biasa, di sini pertama-tama kita melakukan persiapan alat dan bahan. Seperti ini persiapannya, kurang lebih seperti itu. Kemudian adapun di sini ada tang sisa akarnya juga sudah disiapkan. Kemudian tampon, kemudian ada povidon iodin, benang silknya juga sudah disiapkan, dan tidak lupa ada pH chain. Kemudian setelah itu kita sebagai operator tidak lupa mempersiapkan diri seperti menggunakan penutup kepala, kemudian menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan memakai sarung tangan karena saya di sini tidak ada sarung tangan, jadi tidak menggunakannya. Selanjutnya di sini pertama-tama kita akan melakukan pembentukan flap atau insisi flap dengan cara pertama-tama kita lakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, kita lakukan di sini karena saya kebetulan melakukan odontektominya di molar 3 regio 3. Di sini saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu pada area yang akan dilakukan odontektomi seperti ini. Seperti ini. Dan sesuai pembekalan tadi, tindakan aseptik pada tindakan odontektomi itu tidak cukup hanya pada area yang akan dilakukan odontektomi, namun harus dilakukan tindakan aseptik pada area ekstraoral seperti pada bibir pasien dengan gerakan sirkuler. Kemudian sudah itu tidak cukup di situ saja, tindakan aseptik perlu dilanjutkan pada area bukal, kemudian ke area palatal dan lingual seperti itu. Jika sudah dilakukan tindakan aseptik, kemudian di sini saya akan melakukan anestesi block Visser. Kemudian kita lakukan insisi dengan menggunakan alat scalpel handle dan menggunakan blade nomor 15 dan scalpel handle yang nomor 3 seperti ini. Kemudian di sini saya akan melakukan insisi triangular sesuai pembekalan yang tadi dengan cara tekniknya itu menggerakkan pergelangan tangannya saja tanpa menggerakkan seluruh tangan, dengan cara di sini kita akan melakukan insisi pada operculum atau kita lakukan pembukaan pada jaringan lunak yang menutupi gigi yang infaksi seperti ini dengan gerakan yang konstan dan mengenai tulangnya seperti ini. Nah, jika sudah operculumnya sudah dilakukan insisi, kemudian kita lanjutkan ke insisi ke bagian sulcusnya. Seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian kita lakukan insisi ke arah vertikal dengan batas hingga pertengahan molar 2. Kita lakukan insisi dengan gerakan konstan dan tidak lupa mengenai tulang. Dan blade dengan sudut 90 dengan gerakan yang konstan seperti ini. Nah, jika sudah, di sini saya akan membuka flap menggunakan respiratorium karena di sini saya tidak ada, jadi menggunakan alat dasar dokter seperti ini. Kita buka. Nah, izin dokter, kurang lebih seperti ini untuk hasil insisi flap triangularnya. Dengan tadi operculumnya sudah dibuka dulu terlebih dahulu. Nah, sudah itu kita tahan flap menggunakan aspiratorium atau menggunakan penahan pipi dan bisa dengan bantuan asisten mungkin seperti itu. Nah, kita refleksikan ke bawah seperti ini, kurang lebih seperti ini, direfleksikan. Kemudian sudah itu kita lakukan pembuangan tulang di sekitar gigi yang infaksi dan lakukan separasi gigi dengan cara kita lakukan pembuangan tulang pada bagian occlusal bukal dan distal seperti itu. Kita lakukan pembuangan dengan
menggunakan, di sini saya menggunakan bur yang low speed dan menggunakan mikromotor low speed, seharusnya menggunakan tulang, mohon maaf, seharusnya menggunakan bur silindris menurut pembekalan tadi. Seperti ini. Kita lakukan pembuangan tulang yang ada pada bagian oklusal dengan tujuan agar tidak terjadi retensi ketika nanti dilakukan separasinya. Seperti ini. Bisa dengan bantuan asparatorium agar penglihatannya lebih luas seperti ini. Di sini saya akan menghabiskan dulu tulang yang ada pada bagian bukal. Kemudian, nah jika ada tulang yang menghalangi pada bagian oklusal juga bisa preparasi dulu atau sedikit dipapas menggunakan bur atau menggunakan bur yang low speed agar tidak terjadi retensi ketika nanti dilakukan separasinya. Namun di sini perlu diperhatikan untuk lakukan separasinya kita lakukan pada tonjolan yang dominan pada sebelah mana, seperti itu, seperti ini. Pada bagian lingualnya, kemudian pada bagian distalnya, seperti ini, pada bagian distalnya. Kemudian jika ada pada bagian oklusal juga dihabiskan, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini saya akan melakukan separasi menggunakan bur. Terlebih dahulu mengganti burnya terlebih dahulu. Nah, separasinya itu dilakukan dengan cara menggerakkan mata burnya atau gerakan dari bukal seperti ini, dari bukal ke lingual, atau kurang lebih bentuknya itu vertikal. Kita lakukan separasi. Bisa juga dibantu dengan asparatorium agar penglihatannya juga lebih adekuat. Nah, gerakannya dari bukal ke lingual kurang lebih seperti ini untuk tindakan separasinya. Untuk tindakan separasinya sebetulnya tidak usah mengenai hingga bifurkasi, karena nanti bisa dilakukan bantuan menggunakan bein untuk atau bantuan bein untuk membagi dua giginya. Kita lakukan separasi lagi dengan membagi dua giginya. Nah, jika sudah terbentuk celah, kita lakukan separasi atau kita lanjutkan ke mengeluarkan segmen giginya menggunakan bein. Baik, di sini sudah terbentuk celah pada bagian
pertengahan giginya dengan caranya menarik dari bukal ke bagian lingualnya. Kita buang debris yang berlebihan karena ini gigi tiruan. Nah, jika sudah terbentuk celah, maka di sini saya akan melakukan pengeluaran segmen gigi menggunakan Bane, karena di sini saya tidak ada. Saya menggunakan alat dasar seperti ini. Untuk cara memegangnya seperti ini, karena dengan cara memegang seperti ini akan ada pemutaran yang kuat seperti ini. Masukkan kepada celahnya, kemudian putarkan agar segmen giginya terbagi dua seperti ini. Seperti ini. Nah, jika sudah terbagi dua, kita bisa melanjutkannya dengan pencabutannya menggunakan tang sisa akar rahang bawah. Sudah terbagi dua, kita lakukan pencabutan menggunakan tang gigi sisa akar yang rahang bawah. Seperti ini. Seperti ini, jadi memasukkan tangnya itu dari arah bukal. Mungkin pada prakteknya itu, mungkin dari misalnya dimasukkan dari arah bukal itu, dapat ada pipi yang menghalangi, tapi pipi itu tidak menjadi masalah karena dilakukan retraksi atau penarikan menggunakan penarikan pipi menggunakan Minnesota. Seperti ini, kita cabut giginya atau sisa akar yang ada. Seperti ini pencabutan. Izin dokter, pencabutan sudah dilakukan seperti ini kurang lebih. Baik, jika sudah, di sini kita lakukan tindakan debridemen dengan larutan NaCl fisiologis. Ini saya akan melakukannya. Sesuai pembekalan tadi, ketika melakukan debridemen itu, pada praktiknya itu, operator ketika melakukan debridemen menggunakan NaCl, diikuti tindakan suctioning yang dilakukan oleh asisten operator. Seperti ini kurang lebih debridemennya menggunakan NaCl fisiologis. Seperti ini. Kemudian tindakan separasi dan pembuangan tulangnya sudah selesai. Kita lanjutkan ke prosedur terakhir, yaitu prosedur penjahitan. Pertama-tama di sini kita lakukan pengembalian posisi semula seperti ini kurang lebih, atau aproksimasi seperti ini. Kemudian memasang jarum pada needle holder dan masukkan benang pada jarum. Di sini saya sudah menyiapkan needle holdernya. Kemudian di sini ada needle-nya dan sirup ukuran 3 seperti ini. Tidak lupa di sini ketika dilakukan penjahitan, tangan kiri harus memegang pinset dengan cara memegangnya itu kurang lebih seperti memegang sumpit. Di sini bisa dibantu oleh pinset kirurgis untuk menarik jaringan yang akan dijahit atau membantu prosedur penjahitan juga. Saya akan melakukan penjahitan dengan teknik simple interrupted. Nah, untuk pembekalan tadi, beberapa sumber mengatakan untuk proses penjahitannya itu yang terbaik itu antara pertemuan dari insisi horizontal dan vertikal. Kita akan melakukan penjahitannya seperti ini dengan teknik simple interrupted.
Kita lakukan penjahitan. Karena ini benangnya panjang, jadi kita tarik hingga ujung terlebih dahulu. Kita lakukan fiksasi dengan mengunci jahitannya dengan cara memutarkannya 2 kali searah jarum jam, seperti ini. 2 kali searah jarum jam. Kemudian kunci dan tarik. Seperti itu. Sekali lagi. Kemudian fiksasi kembali. Dan yang terakhir berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini. Kemudian lakukan fiksasi lagi. Seperti ini. Seperti itu. Kemudian jarum yang berlebihan bisa digunting agar tidak mengganggu kenyamanan pasien ketika nanti mungkin tidak mengganggu kegiatan pasien seperti makan dan yang lainnya. Seperti ini. Kita lakukan lagi untuk penjahitannya. Dengan bantuan pinset chirurgis seperti ini. Seperti ini. Kemudian seperti biasa dilakukan fiksasi dengan gerakan 2 kali searah jarum jam. Seperti ini. Dan sekali berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini. Maaf dokter, kantungnya terjatuh. Kurang lebih seperti itu. Kemudian jika penjahitan sudah selesai, kemudian menambahkan penjahitan juga pada area oklusal dan pada area distal gigi atau bagian posterior gigi molar 2 seperti itu. Kemudian tindakan odontektomi sudah selesai. Kurang lebih seperti ini dokter untuk jahitannya. Seperti ini. Kemudian jika sudah selesai, lakukan dan atau katakan pada pasien tindakan sudah selesai. Kemudian untuk kita sebagai operator membersihkan meja kerja, kemudian membuang sampah medis pada tempatnya, kemudian mematikan lampu kerja, dan ucapkan terima kasih pada pasien. Izin dokter, tindakan odontektomi sudah selesai. Dari Fikri kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.